Dalam statistika inferensial, kita bertujuan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan jenis datanya, data dibagi menjadi dua, numerik dan juga kategorik. Nah, di mana data numerik ini biasanya menggunakan parameter nilai rata-rata atau nilai rata atau mean. Sedangkan kategorik itu biasanya diukur melalui proporsi atau persentase. Nah, dalam statistika inferensial ada dua uji statistik yang digunakan umumnya, yaitu uji beda dan juga uji korelasi. Di mana uji beda ingin menguji hipotesis mengenai perbedaan atau ingin membandingkan parameter antara dua kelompok data. Sedangkan uji korelasi ingin menguji hipotesis apakah ada hubungan ataukah asosiasi antar dua variabel yang memiliki data numerik. Nah, begitu juga nanti untuk data kategorik. Nah, data yang diuji hipotesis korelasinya itu dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis pengaruh dengan menggunakan uji statistik yang dikenal dengan regresi. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai uji beda mean, yang artinya skala ukur dari variabel yang diuji adalah data-data yang memiliki skala ukur rasio dan interval, atau dengan kata lain numerik, sehingga ukuran deskriptifnya adalah mean. Uji beda mean itu terdiri dari beberapa uji statistika. Nah, slide ini seperti yang tadi saya sampaikan dirangkum beberapa uji statistik yang umumnya digunakan untuk melakukan uji hipotesis untuk komparasi atau perbandingan atau perbedaan. Di sini kita bisa lihat jika kita memiliki satu kelompok data yang ingin dikomparasikan berdasarkan parameter tertentu, itu disebut dengan uji komparasi atau uji beda satu kelompok. Sedangkan jika kita ingin membandingkan dua kelompok data tertentu, entah itu data yang berpasangan atau tidak berpasangan, maka disebut uji beda dua kelompok. Nah, di sini ada uji beda mean dan uji beda proporsi, di mana uji beda mean untuk satu kelompok yang umum digunakan adalah uji Z dan juga uji T. Sementara untuk proporsi uji beda proporsi satu kelompok adalah uji Z. Sedangkan untuk uji beda mean dua kelompok itu menggunakan uji T independen dan juga uji T dependent, atau dikenal juga dengan parity test. Sedangkan untuk uji beda komparasi untuk yang proporsi dua kelompok itu menggunakan uji chi-square. Sekarang kita bahas mengenai uji beda satu mean. Uji beda satu mean itu memiliki asumsi uji statistik yang digunakan, yaitu uji Z, di mana beberapa asumsinya adalah data yang kita miliki adalah satu kelompok, sehingga nanti kita akan memiliki satu ukuran atau nilai rata karena dari satu kelompok data. Nah, nanti dari satu rata itu hanya ada satu nilai mean karena berasal dari sebuah kelompok. Kemudian parameter populasi di mana ada ratanya, yaitu dilambangkan dengan mu. Kemudian standar deviasi populasi itu diketahui. Artinya nilai rata dan juga standar deviasi dari populasi itu diketahui berapa nilainya. Kemudian distribusi data dalam satu kelompok data itu terdistribusi normal. Jumlah sampel itu lebih dari 30 atau sama dengan 30. Kemudian tadi skalanya skala interval atau rasio, di mana dua skala ini merupakan jenis kelompok data numerik. Nah, ini asumsi-asumsi yang
dicantumkan atau disinggung oleh Pagano 2010. Nah, uji Z di mana kita bisa mendapatkan nilai Z dengan rumus rata-rata harus kita hitung terlebih dahulu. Jadi kita harus menghitung nilai rata terlebih dahulu, nilai mu-nya, karena kita harus sudah punya nilai rata-rata populasi tadi, karena nilai rata-rata populasi dan standar deviasi populasi diketahui. Nah, sehingga nanti data tiap responden itu dikurangi dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Itulah nilai Z atau nilai baku dari responden tersebut. Dan itu kita lakukan penghitungannya untuk setiap responden. Itu untuk penghitungan secara manual. Kemudian untuk T ini digunakan masih menurut Pagano. Ini ketika nilai rata-rata populasi dan standar deviasi populasi itu tidak diketahui, gitu ya. Bisa salah satu atau keduanya tidak diketahui. Kita menggunakan uji T. Nah, sisanya untuk asumsi lainnya itu sama dengan uji Z. Jadi perbedaannya hanya di sini. Apakah parameter populasi itu diketahui atau tidak? Kalau diketahui berarti menggunakan uji Z. Jika tidak diketahui maka menggunakan uji T. Rumus untuk menghitung nilai T. Jadi kita sama seperti menghitung nilai Z tadi. Untuk setiap responden maka untuk nilai T pun dihitung untuk setiap responden. Di mana rumusnya? Data dari responden, misalnya responden 1. Berarti X ini adalah data untuk responden 1. Misalnya variabel yang diukur itu tinggi badan. Berarti X ini adalah tinggi badan dari responden 1. Nah, responden 1 memiliki tinggi badan X. Nah, tinggi badan tersebut dikurangi nilai rata-rata dari keseluruhan data, lalu dibagi dengan standar deviasi dari satu kelompok data tersebut, dan dibagi akar N. Nah, ini adalah jumlah sampel. Nah, ini nantinya akan kita dapatkan nilai T untuk setiap responden. Misalnya di sini kita sudah punya satu kelompok data tekanan darah. Nah, di sini ada tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik kita abaikan dulu sementara di kolom kelompok. Jadi di sini kita punya 40 responden. Kita klik analyze. Lalu di sini ada menu compare means. Nah, untuk uji satu sampel atau uji beda satu min, itu kita menggunakan menu one sample t-test. Kita klik. Lalu kita pilih tekanan darah sistolik, kita pindahkan ke kolom test variables. Nah, sekarang kita lakukan test value. Nah, misalnya test value ini adalah nilai patokan sebagai pembatas untuk membandingkan apakah rata-rata tekanan darah berdasarkan batas nilai test value ini dengan nilai rata-rata tekanan darah di atas test value ini itu ada perbedaan atau tidak. Jadi misalnya di sini kita sistolik, kita ambil nilai normal sistolik yang paling maksimal 80 misalnya. Jadi kita ingin menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan min atau nilai rata-rata antara tekanan darah yang di bawah 80 dengan yang di atas 80 mm Hg. Nah, jadi test value ini adalah nilai patokannya untuk membagi dua kelompok data dari satu kelompok data yang kita miliki. Kemudian kita klik OK. Dan pada output akan muncul hasil seperti ini. Ada dua tabel. Tabel yang pertama one sample statistics dan tabel kedua one sample test. Nah, kita lihat di one sample statistik, kita lihat nama variabelnya tekanan darah sistolik, jumlah sampelnya 40, nilai rata-rata dari 40 responden adalah 91,08,
dengan standar deviasi 13,577 dan standar error mean-nya 2,147. Nah, kalau kita mau menghitung nilai T secara keseluruhan dari satu kelompok data, tadi kan rumusnya X, terus kemudian kita dapat mean-nya dari sini, kemudian kita dapat standar deviasinya dari sini. Terus kita dapat nilai N-nya dari sini, karena tadi kan rumusnya itu nilai T sama dengan X, ya data responden kesekian dikurang mean dibagi standar deviasi. Standar deviasi ini dibagi akar N. Nah, jadi kita sudah langsung bisa menghitung nilai T responden tersebut berapa. Nah, di tabel kedua ini sudah uji hipotesis antara yang di bawah 80 mm Hg dengan di atas. Nah, kita lihat di sini ada kolom nilai T. Nah, nilai T dari hasil uji bedanya adalah 5,159. DF, degree of freedom atau derajat kebebasan, di referensi bahasa Indonesia sering disingkat dengan DK, itu 39. Karena untuk uji T, rumus DF ini adalah N-1. N-nya itu 40, dikurang 1, jadi 39. Nah, di sini ada kolom yang bertuliskan sig titik dalam kurung 2 tail. Nah, sig ini adalah singkatan dari significance atau nilai signifikansi, atau juga dikenal dengan nilai p-value. P-value itu kepanjangan dari probability value atau nilai probabilitas. Nah, two-tailed ini kalau kita mengingat kembali konsep hipotesis yang digambarkan melalui kurva Gauss, distribusi normal yang bentuknya seperti lonceng, itu kan nilai alfanya ada di ekor kiri dan ekor kanan. Nah, makanya disebut two-tailed, ada 2 ekor gitu ya, ekor kiri dan ekor kanan. Nah, di sini nilai signifikansinya 0,000, artinya nilai p-value-nya atau batas kritis dari hasil penghitungan adalah 0,000. Nah, ketika misalnya kita memiliki nilai alfa 0,005, berarti kan di sini nilai p-value kurang dari nilai alfa. Artinya error kita itu lebih kecil dibanding standar batasan nilai error yang sudah kita tetapkan, yaitu 0,05. Artinya dugaan Hanulnya itu ditolak. Kalau dugaan Hanul ditolak, berarti alternatifnya apa? Alternatifnya adalah HA-nya diterima. Hanul itu kan tidak ada perbedaan, berarti alternatifnya adalah ada perbedaan. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan nilai rata-rata atau nilai mean antara kelompok data yang memiliki tekanan darah sistolik kurang dari 80 jika dibandingkan dengan yang lebih dari 80 mm Hg. Di mana perbedaan nilai rata-rata antara kelompok data yang tekanan darah sistoliknya kurang dari 80 dan lebih dari 80, perbedaan rata-ratanya adalah 11,075. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa H0 ditolak. Nah, demikian cara melakukan analisis uji statistik menggunakan program SPSS untuk menguji beda satu min menggunakan uji T. Silakan dicoba berlatih dengan data yang diberikan dan silakan berlatih juga untuk melakukan interpretasi dari output atau luaran hasil analisis SPSS.